warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini? Hari ini udah pelajaran keberapa? 2 Ibu. Sebelumnya belajar apa? Belajar Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, sama Mister yang keren banget itu ya? Iya. Oke. Karena tadi udah belajar bahasa Inggris, sekarang kita belajar matematika. Ini mungkin emang agak pusing ya kalau belajar matematika, tapi kali ini insya Allah Ibu bikin pelajarannya supaya kalian gak pusing. Jadi Ibu mohon kerja sama kalian ya, sama 1 jam pelajaran ke depan, oke? Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu kali ya. Siapa ketua kelasnya? Haikal. Oke, silakan dipimpin. Siap. siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa? Persamaan garis lurus. Dari namanya kalian udah tahu ya ini tentang apa? Kayaknya soal garis-garis gitu ya. Soal garis-garis gitu. Oke, jadi Kak, kalau garis lurus kalian sudah udah familiar pasti ya. Garis lurus. Siapa yang bisa nyebutin contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari? Garis di jalan. Garis di jalan. Ada apa tuh garis di jalan? Garis di jalan. Terus apa lagi? Penggaris bisa nggak Bu? Penggaris bisa. Apa lagi? Ini tiang ini Bu. Apa tiang apa tuh? Oh jendela Bu. Oh, jendela bisa. Sangat jendela. Lurus ya dia ya. Iya. Oke, jadi pokoknya garis lurus tuh kalau secara gampangnya ya garis yang lurus gitu ya. Gampang garis lurus. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau baca? Oke, Kansia boleh. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan hubungan antara 2 variabel yang membentuk garis lurus melalui pengamatan pola. Kedua, menemukan konsep gradien dan konstanta dalam persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, menyusun persamaan garis lurus dari 2 titik secara mandiri. Oke, terima kasih Kansia. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bismillah duluan. Oke, siapa yang mau baca ini? Siapa yang mau coba membayangkan? Oke, silakan dibaca. Coba bayangkan, kamu sedang duduk di halte dan melihat sebuah bus melaju. Bus bergerak lurus dan kecepatannya konstan. Kamu bertanya-tanya kalau bus itu terus berjalan, di mana dia akan berada setelah 1 jam? Bisakah aku memprediksinya? Apakah ada rumus yang bisa aku gunakan? Kalau menurut Joneta bisa nggak kira-kira kita prediksi? Bisa Ibu. Pakai apa? Ternyata ya Bu. Oke, terima kasih ya Joneta. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita bakal coba membedah gimana sih caranya kita memprediksi perubahan suatu benda yang bergeraknya itu secara gerak lurus gitu. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menjadi detektif. Jadi di sini Ibu sudah ada file berkasnya. Ibu bagikan ya. Kita ngurus kasus apa Bu? Iya, kita ngurus kasus PGL. Kasus PGL. Raja Ampat. Ini kalian bagi ke 4 kelompok dulu ya. Oke. Bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi ini tuh karena detektif itu kerjanya harus bekerja sama. Betul. Jadi kita boleh dioper ke belakang. Iya, terima kasih. Ini kasusnya bisa dilihat. Investigasi 1. Jadi Misalkan bus kita mau yang itu kelas 6 kilometer, 60 meter, setelah berjalan selama 2 jam. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk memecahkan kasus ini ya. Silakan. Waktu kan 6 kilo. Kilo berarti kan ada sama 2 jam. Ini dia ada masih ada di sini. Jaraknya 2 meter. Oh. ini boleh. Yang penting dia titiknya ini ya.
dong. Kalau bersama Terus dia berjalan bus tersebut menempuh 14 km. coba 6 didiskusikan jam. sama temennya. Ya udah. Tim detektif yang aman lah. Aman. Aman. Udah nggak izin deh. Nggak ada. Iya, 1 dan 2 kan? 1 dan 2. Udah, salah ya. Mana lagi? Nggak ada ya? Udah, garisin. Enggak usah. Ya udahlah. Iya. Travel. Kamu apa sih yang absen ya? Lo kemana, Pak? Korea. Nih, jika 0 jam itu ya, Kita lagi diskusi. nah ini coba. Nih, jangan. Lihat dulu. Tadi kan ya kan? Hubungan kan? Hubungan kan? Apa berapa? Enggak kan? 6 jam 14 kilo. Kalau 2 jam 6 kilo Kalau Ya kan kecepatannya bisa berubah. 2 jam 6 kilo. Ya. Bentar ya, itu dulu ya. ini detektif beneran Detektif bos. Di sini lebih kriminal case. Bos Bener kok. Ya. Coba selesaikan dulu. Oke. Kalau Ini nggak di sini, cuma di dalam. kayaknya pas hujan dia ngomong Ibu jadi dia ada tugas yang berbeda benar. Satu, dia nggak ini Bu, tapi kenapa? Berarti karena banyak nggak ada informasi dari nono. Jadi kalau dari sini aja. nah sebelum itu berarti dia di jalan dua semester akibatnya. Tapi kita dari markas. Tapi itu dari markas kita kasih. Gas. Ada tadi gimana sih? Bos. Dan bener nggak? Bener. Benar. Tabelnya yang belakang, tabel belakangnya. Oh, Ada lagi. nih. Oh ini. Oh yang sebelum itu soal apa? Yang sebelumnya di sini enggak. Tadi yang jam-jam itu enggak. Gue tanya sumpah dah. Oh nih. 4. Salah. Apa sih? ini gitu loh ibaratnya ya. Nih. 8. Kalau sekarang data bedanya karena masih di dalam yang sama ada Nih, karena bus berjalan dengan kecepatan konstan, maka dalam 1 jam bus tersebut Benar. Iya,
Iya. Nanti 2 kilo. Ya. Enggak sama. Berarti jam 1 jam 2 dalam 2 jam berapa ya? Kurang semuanya. Enggak, berarti kan dari kayak kurang aja. Riwe buat anak SMA. SMP ini. SMP. Kalian sih kalian sekolah kok kalian nanya sih? Ya kalian udah kantong. Ya. Kita mau Emang 1 jam berapa? berapa kilo? Udah selesai. Udah. 4, 2. Jangan cepat. Makanya tabel kali harusnya jalan isi. Jadi tapi harus yang jadi dia nggak boleh menurunkan kan kadang dia nggak boleh oh iya iya kan buat muntah ada di sini iya Udah. Bener ini. Kalian udah tes profil detektif berapa? 1. Udah, detektif pelo. Detektif pelo. Oke, detektif pelo udah. Ini udah belum? Detektif siapa nih? Udah, nanti dia baju kami saja ketuanya. Oke, sudah selesai. Kepala detektif. Detektif pelo yang kalau detektifnya siapa? Ayo kepala detektifnya mana? Ayo detektif. Yang lain untuk minum kamu salah mirip dijelasin hasil penemuannya. Jelasin doang. Ya udah sampai akhir, udah sampai penemuan Sudah. Sudah, oke. Sudah. Oke. Dibagi 2 ya sama detektif Unyu. Hel. Ujungnya nggak ujung-ujung. Jadi ada detektif pelo semua ya, udah boleh lanjut. ini dibagi 2 misalkan bus yang kamu lihat itu telah menempuh jarak 6 kilo setelah berjalan selama 2 jam kemudian setelah 6 jam berjalan bus tersebut menempuh 14 km. Berarti di sini kita bikin titik yang pertama dulu. Itu kan diketahui informasinya jaraknya 6 kilo setelah berjalan selama 2 jam. Di sini si garis yang X ini horizontal itu kan 2 jam. Berarti di sini tuh tiap satu titik kayak ini dihitung 2 jam. Intervalnya 2. Nah, ya gitu. Terus habis itu buat jaraknya itu dihitung sama kayak si waktunya. Nah, ini kan nunjukin 6 km ya, berarti ada di titik ketiga sini. Ini untuk informasi pertama. Kemudian yang kedua itu kan setelah 6 jam busnya menempuh 14 kilo. Nah, berarti untuk informasi kedua jaraknya itu ada di 7, titik ke-7. Kemudian untuk waktunya ada di titik ke-3. Kalau dihubungkan dari situ lurus tapi naik ke atas Miring ya. Ya. Terus lanjutannya Yang bawah. Yang sini selanjutnya apa? nah berdasarkan tabel ini bagaimana kita dapat mengetahui titik Y yang belum diketahui. Jadi kan tadi Jawabannya di belakangnya, lanjut ke belakangnya dulu. Investigasi 2. nah berdasarkan ini perubahan waktunya kan dari jam 2 ke jam 6 itu berarti waktunya bertambah 4 jam. Itu untuk perubahan waktu. Kemudian untuk perubahan jarak dari 6 kilo ke 14 kilo berarti kan jaraknya itu bertambah 8 km ya. Nah, jadi dalam kurun waktu 4 jam itu bus berhasil menempuh 8 km. Nah, karena busnya itu berjalan lurus dengan kecepatan yang konstan, maka dalam 1 jam
bus itu menempuh jarak 2 km. Karena kan kalau dilihat gitu ya, tadi kan dia dari jam 2 ke jam 6 itu kan bertambah 4 jam. Dari jam 2 ke jam 6. Dia itu kan 4. Beli lagi baru. Terus jaraknya Ibu saya baru minta bantuan, kamu tanya nggak? panggil Aikal, siapa? Aikal. Apa? Apa? Oke, jadi di sini tadi udah tulis perhitungan dan jawaban kan. Tadi kan jam 2 ke jam 6 itu berarti waktu bertambah 4 jam, ya kan? Itu bisa 6 dikurang 2 aja. Kemudian perubahan jaraknya 6 ke 14, berarti jaraknya bertambah 8. Nah, dalam waktu 4 jam bus tersebut menempuh 8 kilo. Berarti kalau misalkan di sini kan jawabannya karena bus berjalan terus dengan kecepatan konstan, maka dalam 1 jam bus tersebut menempuh jarak berapa kilometer. Kita bisa langsung bagi aja waktu, maksudnya jarak dibagi dengan waktu 8 dibagi 4, jadi hasilnya 2. Oke, terus teman-temannya sama hasilnya? Sama, Ibu. Ya, lanjut. Nah, berarti karena tadi udah didapetin tuh kecepatan konstan dalam 1 jam itu menempuh jaraknya 2 km, berarti di tabel itu bisa kita lengkapin di waktu 0 jam itu jaraknya 2, kemudian di 1 jam itu 4, jadi kelipatannya sampai ketemu di 6 jam itu menempuh jarak 14 km. Nah, kemudian berarti tadi tuh tulisin di tabel kalau waktunya 0 jam itu jarak yang ditempuh sebesar 2 km. Ini adalah titik awal bus sebelum berangkat. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya, kita bisa mengumpulkan bukti yang dimana bukti pertama itu bus bergerak 2 km setiap 1 jam, dan yang kedua titik awal bus sebelum berangkat itu adalah 2 km. Oke, tepuk tangan dulu buat Ganesia. Oke, jadi benar ya. Gimana detektif yang lain? Hasil penemuannya sama nggak? Sama Ibu. Oke, karena sama kita lanjut ya. Jadi ini tadi setelah melakukan penyelidikan, detektif berhasil menemukan 2 bukti. Bukti yang pertama apa tadi? Bergerak 2 km setiap 1 jam. Setiap 1 jam, 2 km setiap 1 jam. Terus bukti yang kedua? Titik awal bus adalah 2 km. Oke, dari sini kalian ngerti nggak maksudnya apa? Jadi bisnya telepon 2 km. Telepon 2 km. Dia udah maju duluan. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya, biar kalian nggak bingung. Ini bukti yang pertama. Jadi maksudnya pembahasan yang pertama. Jadi bukti yang pertama itu kan tadi bunyinya bus bergerak sejauh 2 km setiap 1 jam. Ini maksudnya apa sih? Jadi ini itu kalau dalam persamaan garis lurus disebutnya sebagai gradien. Kelihatan nggak tulisannya kecilan ya? Kelihatan. Oke. Jadi maksud dari gradien itu adalah perubahan tetap suatu garis lurus. Tadi kan kita dapat informasi busnya itu bergerak 2 km setiap 1 jam. Berarti dia bergeraknya tuh tetap kan, setiap 1 jam dia nambah 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo kayak gitu. Nah, itu berarti dalam soal ini gradien itu adalah 2 gitu, karena dia tuh setiap pertambahan waktu dia bakal nambah 2 kilo secara konstan, 2 kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan gradien, atau dengan kata lain gradien itu juga dapat diartikan sebagai besarnya perubahan nilainya setiap kali X bertambah satu satuan gitu. Jadi tadi setiap X itu kan waktu, terus Y itu jarak. Jadi setiap waktunya bertambah 1 jam, jaraknya akan bertambah 2 kilo. Jadi gradiennya adalah 2 kayak gitu. Untuk gradien ada yang bertanyain nggak? Sudah ngerti maksud dari gradien? Sudah. Menyunya udah. Oke, jadi kalau misalkan contoh lainnya, misalkan Andi punya tabungan. Dia tuh tadinya dia menabungnya itu setiap minggu 5.000. Berarti itu 5.000 itu sebagai gradien. Karena dia setiap minggu bertambah terus kan, 5.000. Nah, 5.000 itu ialah yang berperan sebagai gradien gitu. Ada yang bertanyakan soal gradien? Tidak, Ibu. Oke, berarti bukti pertama clear ya. Kita lanjut ke bukti kedua. Titik awal bus adalah 2 km. Ini maksudnya apa ya, Bu? Jadi sebelum berangkat dia udah teleportasi 2 kilo duluan gitu. Enggak, jadi maksudnya kalau dalam persamaan garis lurus ini tuh disebutnya kan dia sebagai titik awal, atau kita sebutnya itu konstanta. Nilai ketika Y
ketika x-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau dalam kasus ini kan kalian nemu ketika x-nya sama dengan 0, nilai y-nya itu sama dengan 2 kan. Jadi dari awal si busnya itu udah punya jarak 2 km gitu. Jadi maksudnya nanti ketika kita mau ngitung jarak yang sudah ditempuh oleh si bus itu, kita nggak mulai dari 0, tapi kita mulai dari 2 karena dia dari awal itu udah punya titik awal yaitu 2 km. Jadi ketika dia belum jalan itu dia sudah terhitung punya jarak 2 km. Terus 1 jam kemudian ketika dia bergerak berarti baru bertambah 2 km. Jadi 4 km. Jadi 1 jam pertama itu dia sudah menempuh 4 km gitu. Ngerti nggak maksudnya dari sini? Oke, Bu. Ngerti ya? Jadi maksudnya perpindahan busnya itu nggak dihitung dari 0 tapi dari 2 karena di awal titik awal busnya adalah 2 km gitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi kan sekarang kita tahu bahwa tadi gradien atau kalau dalam matematika itu disimbolkan sebagai M ya. Gradien itu disimbolkan sebagai M. Itu adalah berapa besar tambahnya setiap x-1 tadi ya. Terus konstanta itu atau biasanya kita simbolkan sebagai C, itu dia adalah nilai y saat x sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa kita dapat kalau bentuk garis lurus itu bisa kita tulis dalam bentuk y sama dengan mx atau mx tambah c. Artinya apa? Jadi untuk mencari nilai y kita bisa mengalihkan gradien m sebanyak x kali dan menambahkan titik awal c. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Jadi kalau misalkan dalam soal tadi gradiennya kan berapa tadi? 2. Terus titik awalnya 2. Berarti kalau kita mau cari tahu seberapa banyak jarak yang udah ditempuh sama si bus, kita bisa ngalihin gradiennya sebanyak x kali. X itu kan waktunya ya. Jadi kalau kita mau tahu selama 3 jam dia udah menempuh jarak berapa, kita tinggal ngalihin 2 dikali 3 jam berarti sama dengan 6. Terus karena tadi di awal dia udah ada titik awalnya itu 2, berarti kita tambahkan dengan 2, jadi 6 tambah 2 sama dengan 8 km gitu. Ngerti untuk ini? Ngerti ya? Jadi intinya tuh kita tinggal mengalihkan gradien M sebanyak x kali dan menambahkan titik awal ke C. Jadi kita tambahkan C-nya jangan lupa. Karena belum tentu dia mulainya dari 0, bisa jadi dia sebelumnya titik awalnya dimulainya dari 5 atau dari 7 gitu. Oke? Oke, kalau emang sudah ngerti, kita coba kuis ya. Oke, Bu. Oke, jadi ini kuis. Nanti yang udah tahu jawabannya boleh raise hand. Nanti yang berhasil jawab ada hadiahnya. Yeay. Oke. Siap? Siap ya, Bu. Ini tak kelompok ya, ini individu ya. Oke. Bisa pakai tanpa. Jadi kalian jawab aja. Oke. Udah siap ya? 1, 2, 3. Andi menabung. Kerjakan. Berarti berapa tuh? Tuh. Aku. Nah, saya aku udah Oh ya, Rida dulu, Rida. 120. 120. Oke, kita coba ya. 100. salah. 100. Coba gimana perhitungannya 100? Karena 0 awalnya minggu pertama. Salah ya? Minggu ke 0. Oh, minggu ke 0. Dia nggak yakin. Turun, tangannya turun. Ibu kan dari saya dulu, setelah saya dong mau pilih apa. Ayo. Ya udah, kita kasih dulu ya. Soalnya masih banyak, tenang, soalnya masih banyak. Jadi Rida pilih 120. Kita Menang ya. ya? Salah. Yeay. Hadiah. Dicatat ya, Rida. Oke, soal kedua siap? Siap. Hitung dulu, tar dulu. Saya hitung ya sampai 1, 2, 3 sekarang ya. Aku Yaudah. tahu aku. Hitung dulu. Sumpah hitung tahu dulu. aku yang Gue yang nggak boleh. Gantian ya. aku nanti tuh. Demi Allah. Oke, kasih kesempatan yang lain dulu, oke? Nah, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Jawabannya 240 bukan, Bu? Coba gimana perhitungannya? Karena 15 kali 8. Terus ditambah 120. Bu, jadi kasih tahu. Kenapa sih?
nanti kita tambahin 120. Bener nggak, Bu? Betul. Coba ya, berapa? 240? Betul. Ah, bener ini mah. Ya, offline. Ya, sedih. Bius. Enggak. Bentar ya. Kan? Bius. Enggak lah ini tahu nomor yang tadi. Masalahnya yang connect banyak banget. Oke, 201 ya. Ya. Semua orang tahu password. Oke, berarti yang tadi udah maju gantian ya, yang tadi udah kanan. Lanjut soal ketiga. Hitung dulu. Aku tahu. Bisa? Kamu expert banget. Oh, ini gampang. Aku mau coretan aku mau. Bukan ya? Aku Bu, Coba Mbak. aku tebak-tebak aja ya. Maaf kalau salah 100 135 liter. Oke, perhitungannya gimana? Nggak tahu, aku tebak aja Bu. Tebak aja yang lain. Ini 100. Jadi Oh, gini ada- Bu perhitungannya. Heeh. Jadi 9 menit dikurang 3 menit. Kan jadi 6 menit. Terus 105 dikurang 45. Nanti kan jadinya sisa berapa tuh? 60 ya? 60. Terus 60 dibagi 6 itu 10. Berarti dia 10 liter per menit. Ya. 9 ke 12 kan 3 Bu. Berarti dia 3 menit. Selama 3 menit itu dia nambah 10 liter per menitnya. Jadi 30 menit tambahannya. Jadi Jadi 135. 135. Oke, kita cek ya. Keren banget, Pak Mbak. Betul. Dari tadi yang maju Rida, Leskia sama Eva. Ada lagi, tenang. Aduh. Ayo. Aku. Bentar, aku udah hitung. Udah. Oke, jadi ini adalah 100. Dia belum hitung Bu, Perhitungannya gimana? Oke, jadi biaya sewa musik kan 50, dasar ditambah 20 jam. Total biaya itu berarti karena di awal itu 50, berarti ditambah 20.000 itu jam kedua, berarti kita tinggal 20 kali 3, 60. 60 tambah 50, jadi Siapa yang mau balas? Saya dulu. Satu, dua, tiga. Jadi harga dasarnya itu kan 50. Terus tarifnya setiap jam itu dia nambah 4 nambah 20.000. Ya kan? Berarti 20 dikali 4. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 80.000. Lalu ditambah sama harga dasarnya. Oke, jadi totalnya 130. Kita coba ya. Itu jam pertama. Betul? Yeay. Betul. Oke nih, soal terakhir. Ayo. Suhu awalnya 32 derajat Celcius. Setelah 5 menit. Ayo, siapa? Fauzia. 24. Gimana perhitungannya? Karena setiap menitnya turun 1 derajat. Terus 1 derajat. Ya. Jadi dia di menit ke-8 24 derajat Celcius. kita coba ya. Tuh. Wih. Iya nggak Sedang siap. mengirim. Ya. Ya. Yes. Oke, jadi tadi 5 orang yang angkat tangan tolong hubungi saya nanti saya kasih. Berarti dengan itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti tolong dipelajari lagi di rumah. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh tanyakan saya ke pertemuan selanjutnya ya. Iya, Ibu. Oke, dari saya berarti cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi